Muhammadiyah Kabupaten Bandung. Pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjut ke sesi utama, yakni pengajian yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jamjat Terawan MAP. Kepada jamaah sekalian, agar nanti dapat menyimak dengan baik ya pengajian ini, boleh jikalau ada yang ingin mencatat ya ke Bapak. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dapat memberikan banyak pencerahan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, yang mulia Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jamjat Terawan MAP, kami persilakan untuk berada di tempat. Ibu di atas bisa melihat secara jelas jam-jam? Belum. Sebentar. Atas Ibu Tacan. Ketinggal? Tacan. Kayak sekedap dipajarkan diskriminatif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa'lamu wa fahamu maqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan anggota pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung yang hadir pada kesempatan ini adalah Ustadz Dede, pimpinan Majelis Tabligh pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung, yang langsung ketua sekretaris hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Dadan, Ustadz Yadi, sekretaris dan anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bandung, Ibu Hajah EM Rupaida, yang lainnya saya tidak melihat karena ibu-ibunya di atas. Para ketua pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Sangguang, Abah Nje, ya, itu. Jadi namanya Abah Nje. Nje itu singkatan dari Nandang Juhana. Jadi Abah Nje. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, serta wabil khusus anak-anakku sekalian, dari siswa-siswi sekolah Sais Sandi Islami, yang tentunya juga adalah para pimpinan sekolah yang hadir pada kesempatan ini atau guru-gurunya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur dan terus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita termasuk hamba-hamba pilihannya. Tidak semua orang bisa hadir untuk hadir di tengah-tengah kita sekarang. Faktanya Ibu Ketua PDA sudah mengundang saya, tetapi pada saatnya tidak bisa hadir. Ketua PDM, Sekretaris PDM juga tidak bisa hadir. Itu semua adalah karena memang kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hanya pilihan-pilihan Allah yang hadir pada kesempatan ini, sehingga Bapak dan Ibu, wabil khusus saya bisa hadir silaturahim dengan Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Tabligh dalam hal ini yang telah mengundang secara resmi bersurat kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Yang kedua, kami sampaikan, saya di wilayah adalah membawahi Majelis Tabligh dan lembaga pengembangan cabang dan ranting. Oleh karena itu, ini adalah dua lembaga atau UPP sekarang istilahnya, unit pembantu pimpinan yang punya peranan yang sangat strategis dan penting. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu besar karena kebesaran keberadaan ranting. Cabang itu besar karena ada ranting. Daerah itu besar karena ada cabang. Wilayah itu besar karena ada daerah. Muhammadiyah secara keseluruhan itu adalah karena kebesaran cabang, ranting, daerah, wilayah se-Indonesia. Nah, kita alhamdulillah Kabupaten Bandung sudah punya 18 cabang dari 31 kecamatan. Artinya masih punya tantangan pimpinan daerah ini bagaimana menambah untuk program amanat muktamar itu harus memiliki 60% dari minimal 60% dari cabang yang ada, kecamatan yang ada. Dan kita punya 103 ranting ya, dari 280 desa dan kelurahan. Saya harus hafal ini karena saya yang memiliki cabang dan ranting, dan saya tahu cabang mana yang wujuduhu keadami. Saya tahu ranting mana. Jadi di 103 ranting itu mana? Hanya 60% ranting di Kabupaten Bandung yang hidup. Nah ini, oleh karena itu PR kita. Akan tetapi kita tetap harus bersyukur bahwa kita sekarang tidak henti-hentinya untuk membesarkan persyarikatan ini. Sebab Muhammadiyah sebagaimana kita ketahui di dalam anggaran dasar pasal 2 ayat 7 tegas, Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai organisasi gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah geraknya semuanya tidak boleh keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Membangun ukhuwah dengan siapapun Abah Nje itu menjadi sebuah kewajiban. Diperintahkan masyru'un fil Islam, disyariatkan di dalam Islam. Bahkan bukan hanya dengan kelompok muslim, ya, dengan profesi tertentu, tetapi justru dengan kelompok-kelompok lain pun. Ya, salah satunya Ibu-Ibu Aisyah sekarang sedang melaksanakan program GESIT. GESIT itu adalah NGO miliknya Australia, dan dipastikan direktur NGO Australia itu adalah pasti non-muslim. Tetapi dalam rangka untuk mensejahterakan, memakmurkan masyarakat Kabupaten Bandung, maka dilakukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah ini. Nah, oleh karena itu itulah yang disebut dengan organisasi gerakan Islam. Kedua, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah. Apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah semuanya adalah di dalam rangka mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, bersama-sama untuk mewujudkan ijul Islam wal muslimin. Jadi dakwah kita itu bukan ceramah saja, tapi dakwah kita semua aspek kehidupan di Muhammadiyah adalah menjadi lahan dakwah, menjadi lahan amal soleh kita, menjadi lahan amal kebaikan. Sesama warga perserikatan, saya ingin menyampaikan, berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu serta
anak-anakku sekalian yang pada hari ini, ya, yang pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun di 2/3 malam melaksanakan sholat tahajud. Karena di sana ada janji Allah maqamam mahmudah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Warga perserikatan, apalagi pimpinan Muhammadiyah, bangunlah di 2/3 malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena di sana adalah ada maqamam mahmudah. Sadadan, saya baca di dalam beberapa tafsir ada 3 makna maqamam mahmudah ini. Satu adalah yang disebut dengan maqamam mahmudah itu adalah tempat yang terpuji yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Jadi barang siapa yang bangun di 2/3 malam melaksanakan sholat tahajud, ya, maka nanti akan diberikan maqamam mahmudah, artinya adalah tempat terpuji yang dipuji-puji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah artinya akan mendapatkan syafaat Nabi kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maqamam mahmudah, barang siapa yang sholat malam itu kan itu, insya Allah. Dan yang terakhir, makna maqamam mahmudah itu Allah akan meninggikan derajat di dunia ini. Akan dimudahkan segala urusan di dunia ini. Makanya Bapak dan Ibu luruskan ketika sholat tahajud bukan ingin kaya, bukan ingin naik jabatan, bukan ingin lulus ujian, tetapi kita lakukan sholat tahajud adalah dalam rangka merapat mendekat kepada Allah. Biarlah Allah yang membantu, menolong, memudahkan semua kesulitan-kesulitan kita, karena Allah tahu persis apa yang dibutuhkan oleh kita. Jadi kita itu kadang-kadang suka agak salah gitu. Rajin sholat tahajud karena ingin dapat jodoh. Makanya geus menang jodoh teh teu sholat tahajud deui. Ingin dapat jabatan, geus dapat jabatan, tidak sholat lagi. Karena tujuannya salah. Kalau tujuan seperti itu, Ustaz Dedi, saya menganggap sudah syirik kepada Allah. Jadi nitah ke Allah gitu, kan gitu. Jadi nitah ke Allah, hayang beunghar gitu. Padahal Allah itu tidak usah dipita, karena tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Yang kedua, berbahagialah warga persyarikatan Muhammadiyah dan anak-anakku sekalian yang pada hari ini setelah sholat tahajud Anda membaca Al-Quran meskipun 1 atau 2 ayat saja, membaca 1 hadis Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Sebab di Quran dan hadis itu tegas, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebab Al-Quran itu adalah huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Jadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membaca Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka di situ adalah ada petunjuk. Kalau kita baca dengan terjemahnya, kita akan tahu. Jadi kalau boleh saya katakan, Quran itu seperti peta. Kalau kita peta dibaca bakal tahu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang mau ke Jakarta, lihat petanya, peta transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk sampai Jakarta. Dibaca insya Allah. Naik motor maka bisa lewat ke Puncak, ke Sukabumi. Kalau roda 4 maka bisa naik tol sampai ke Jakarta. Bisa kita menentukan naik tol itu kalau kita baca aturan, kita baca petanya. Sama kita juga, kita akan hidup terpuji, mulia, agung, bahagia, sejahtera, makmur jika Al-Quran kita baca. Janji Rasul, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata Rasul. Oleh karena itu, berbahagialah Bapak dan Ibu.
yang setiap hari setelah sholat tahajud itu membaca Quran sama hadis Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau berbicara pahala. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, setiap satu huruf itu adalah menjadi 10 kebaikan. Itu mah pahalanya nanti di akhirat. Ini mah di dunia sudah bisa menjadi pedoman dan panduan bagi kita. Jika sudah sholat malam, baca Quran, berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu, pimpinan warga perserikatan membangunkan anak-anaknya. Nah, ini sampaikan. Pastikan anak kita bangun. Ajak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan membuat pernyataan siap menjadi pimpinan Muhammadiyah kalau tidak dekat dengan masjid. Ini sekali lagi, saya wakil ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Pembinaan Masjid. Jika bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, apakah di daerah, di cabang, di ranting, kalau tidak ke masjid, lebih baik jangan jadi pimpinan Muhammadiyah. Mengapa? Sebab innaha zizyun wa nadamatun. Sebab kalau kita menjadi pemimpin di Muhammadiyah, tidak melaksanakan amanah itu, maka akan menjadi penyesalan, bahkan akan menjadi kehinaan. Jauh-jauh lah di dunia juga mungkin kalau ketahuan sama anggota Muhammadiyah, sama warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah bersolat, bakal dihina. Ngapain jadi pimpinan tidak mau ke masjid? Dadan. Punten ya, saya agak sedikit ini sekarang ada tensinya ditaikan gitu. Sebab saya sekarang mencoba untuk pimpinan pusat yang akan datang, pimpinan wilayah yang akan datang, yang harus dipilih menjadi pimpinan adalah orang yang betul-betul ahli masjid. Sekali lagi, ahli masjid. Sebab adalah di situ marwah Muhammadiyah akan terlihat. Di situ Muhammadiyah kelihatan berkemajuan. Di situ Muhammadiyah akan kelihatan berkepastian masa depan. Nah ini. Sebab apa dalam Al-Quran, dalam keterangannya bahwa kalau orang yang suka ke masjid itu disebutkan innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal ya, hanya orang-orang yang beriman. Gitu. Ajak anak-anak. Mohon maaf jangan sampai ibu bapaknya aktif di Muhammadiyah tapi anaknya tarka masjid-masjid aja. Apalagi kalau disiapkan menjadi kader penerus yang sering disampaikan oleh Abah Ence, P3M, pelopor, pelangsung dan penyempurna gerakan Muhammadiyah. Nah, bila sudah selesai sholat subuh berjamaah pulang ke rumah, ayat Al-Quran berlaku. Fa'idha kudiyatis sholah pantashiru fil ard. Jadi berbahagialah orang yang apabila sudah selesai sholat subuh berjamaah dan anak-anaknya dibawa, maka setelah itu bertebarlah di muka bumi. Jangan diam di rumah, jangan diam di tempat, harus bergerak. Sebab Muhammadiyah menyebutnya gerakan Muhammadiyah, bukan organisasi Muhammadiyah, tapi organisasi gerakan Muhammadiyah. Kalau gerakan itu bergerak. Coba sekarang, siapa yang bergerak ke sini, ke Cangkuang, maka dapat kue mangkok. Saya menikmati kue mangkok. Teman saya yang tidak datang ke sini, Pak Idan, tidak makan kue mangkok. Pak Heli tidak makan kue mangkok. Ibu Usep, Ibu Ketua PDA tidak makan kue mangkok. Bapak-bapak makan kue mangkok? Makan. Kenapa? Sebab ke sini bergerak. Bergerak kita silaturahim. Man ahabba ayyun satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi
falyasil rahimah. Jadi alhamdulillah Abah Enjay teh giningan berbulan-bulan tidak kita ketemu, sekarang natih nage sudah memberikan isyarat saya memberikan doa terbaik Bah Enjay. Mun teu pernah mau didoakeun karena kita silaturahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu masih menganggap saya pemuda Muhammadiyah, ari ayeuna mah geus barodas. Kang Dedi kumisna geus bodas. Dan ini semakin sadar, ya, semakin sadar. Dulu ada Pak Musli, ada Pak Undang, secara alamiah bergantian berjenjang masuk periode saya. Setelah periode saya masuk periode Pak Heli, kan gitu. Ke depan siapa? Ya Bapak. Ini Ustadz Sigit nanti akan menjadi penerus perjuangannya. Ustadz Dadan, nah, karena nggak bisa bertahan-tahan, sebab likulli ummat ajalun. Setiap orang punya expired, punya batasan waktu. Ya, nah ini. Nah inilah, oleh karena itu alhamdulillah kita bersebaran. Jadi oleh Muhammadiyah nggak boleh diam, harus bergerak. Maka kalau kita buka di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, doktrin Muhammadiyah nomor 2 apa? Bermasyarakat. Harus gaul. Abah Enjay luar biasa. Bisa kenal dengan Pak Sais Sandi Islam, karena gaul, ngobrol, punya keinginan, punya cita-cita, maka ada pengajian di sini. Bahkan hebatnya murid-muridnya bisa ikut dalam pengajian kita ini. Ini dakwah yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, mengapa kita harus terus menguatkan persyarikatan ini? Mumpung kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah, Pak Dede itu tidak ada keinginan untuk menjadi pimpinan daerah. Kalau Saudara Dede pernah tak ingin jadi pimpinan daerah? Enggak. Tapi dipilih oleh Allah. Abang Jege, saya mundur tiba saya kata, tadi saya mah mundur senah. Terus 2 periode kan gitu. Tetapi sama Allah masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu, mumpung diberi kesempatan, manfaatkan kesempatan ini. Nanti menyesal kalau sudah selesai. Kaduhung baheula. Sekali lagi, yang sekarang menjadi pimpinan tidak ada ngaji, datang ke PDM. Nanti kalau sudah tidak jadi pimpinan cabang, tidak jadi pimpinan ranting, ya baik Muhammadiyah maupun Aisyah, bakal menyesal. Aduhung baheulanya tidak ikut. Sekarang nggak di rumah mah, mau pergi ke sini mau sama siapa? Tapi kalau dengan pimpinan kan rame, seneng, pakai mobil, abring-abringan, pakai angkot, kan gitu. Nah ini, mengapa Bapak-bapak? Saya ingin sampaikannya. Tantangan kita, sekali lagi tantangan kita sekarang ini, sungguh sangat berat. Tetapi yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan tantangan itu adalah kepada orang lain, tetapi kepada orang-orang pilihannya. Kita ini dipilih oleh Allah di pimpinan wilayah, di pimpinan daerah, di pimpinan cabang, pimpinan ranting, di UPP, di unit pembantu pimpinan Muhammadiyah. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh kita sekarang. Sebab jangan bermimpi bahwa setiap kita bergerak di Muhammadiyah urusan selesai, tidak. Ketika satu selesai urusan pasti bakal datang urusan baru. Masalah satu selesai maka akan datang masalah baru. Bahkan kalau satu selesai bisa datang 5. Kenapa? Satu sudah bisa maka Allah berikan lagi. Untuk apa Allah memberikan itu semua? Linabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji siapakah yang paling terbaik di antara kamu sekalian amalnya. Itu diujinya lagi. Setiap periodisasi, setiap zaman ke zaman itu adalah berbeda-beda tantangannya. Di zaman Nabi, kafir Quraisy, kan gitu. Di zaman para sahabat terus sampai ke sini. Di zaman kejamadan adalah kolonialisme. Di zaman sekarang, saya ingin sampaikan, inilah yang paling sangat rumit tantangan kita sekarang ini. Apa? 1. Globalisasi komunikasi dan informasi.
globalisasi komunikasi dan informasi. Globalisasi komunikasi dan informasi ini adalah bukan hanya menghadirkan kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan, tetapi pada saat yang sama, kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka itu adalah akan menjadi ancaman yang serius. Pak Dahlan Iskan, wartawan senior, menyebutkan bahwa ketika masuk globalisasi komunikasi dan informasi, ternyata bisa mengalahkan kebenaran yang asli dan diganti dengan istilahnya kebenaran baru. Kata Pak Dahlan Iskan, sekarang itu kebenaran yang asli bisa dikalahkan dengan kebenaran baru yang dikelola secara profesional. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebatilan, kejahatan yang terorganisir dengan baik bakal bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang tidak terorganisir. Apa kebenaran baru itu? Kata Pak Dahlan Iskan, padahal beliau adalah mbahnya media. Karena saya kenapa kutip kembali? Karena beliau adalah mbahnya media. Media itu adalah merupakan lahan untuk membangun kebenaran baru. Apa itu? Berita yang diulang-ulang, cerita yang diulang-ulang, pembicaraan yang diulang-ulang di media, terus setiap detik, bahkan dibuat semacam netizen, dibuatkan apa namanya itu, yang suka bikin buzzer, apalagi dibuat buzzer dengan jutaan, maka bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Ustadz tadi bisa tertutup habis dengan berita buzzer yang dibuat sedemikian rupa. Coba sekarang ini terus-terusan saja ya, korupsi ditutupi dengan media, dengan buzzer, akhirnya hilang. Tetapi dimunculkan berita baru yang sangat sensitif, urusan agama lah, urusan ustadz. Kan kalau ustadz melakukan, mohon maaf ya, ustadz yang cabul, wah heboh, itu sama buzzer, kan gitu, luar biasa. Jadi kebenaran baru itu bisa dikalahkan dengan media. Jadi katanya, kata Pak Dahlan Iskan, ini adalah bahwa kebenaran baru itu bisa dikalahkan, jadi fakta-fakta yang asli itu bisa dikalahkan dengan media. Semakin banyak orang yang bercerita, ngomong, maka akan itu. Coba, Kang Deddy, saya waktu di SD, Kang Deddy, ketika saya bilang aing di depan Punini, dibetrik, Pak. Ajang, saya dipanggilnya Ajang. Kenapa Ajang? Sejak lahir saya jangkung. Jadi Ajang itu adalah anak jangkung, gitu. Ajang, dengan nadain Ajang sambil dibetrik, Pak. Maneh kasar, nyebatkeun aing teh kasar. Tapi ku media sekarang, wah, muncullah abah aing, pamajikan aing, bapak aing, kan bahkan ke depan bisa jadi Pak menjadi halal jurig aing. Ku media itu habis, Pak. Akhirnya semua anak-anak kita juga sama aing. Dan sekarang sudah tidak dianggap kasar. Itu sama media gitu, sangat dahsyatnya, luar biasa. Kan gitu. Nah ini. Jadi media itu bisa memporak-porandakan itu. Tetapi sebaliknya jika media dikelola dengan baik, maka Muhammadiyah sudah mengeluarkan majelis tarjih itu yang disebut dengan al-akhlaqul medsosiyah. Jadi akhlak bermedia sosial. Terus kita Cang. Aduh nih. Bagian media informasi di PDN siapa Pak? Jadi mana? Ya di Karya Tiga. Nah itu harus itu.
Nanti satu saat kalau dokter Vina ya sebagai direktur rumah sakit Muhammadiyah Bandung Selatan, setiap ini adalah menyampaikan itu, nanti ada juga disampaikan tentang itu. Putusan-putusan tarjih yang kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi al-akhlakul medsosiyah, bagaimana akhlak-akhlak kita membuat media sosial. Sebab media sosial itu adalah bisa menjadi lahan amal soleh kita, menjadi lahan dakwah kita, menjadi lahan ma'isyah kita. Fakta buktinya adalah Kang Deddy Mulyadi duitnya banyak karena bisa mengelola media sosial sehingga tidak habis-habis uangnya, bagi-bagi terus uangnya. Ustadz Adi Hidayat duitnya banyak, ketika saya tanya dari mana itu Ustadz uangnya, dari media sosial. Maka tidak pernah satu peser pun saya nikmati, karena itu adalah hadiah, maka diberikan kepada anak-anak yang punya semangat. Hafal 3 juz saya kasih umroh, hafal 13 juz saya kasih beasiswa. Itu Adi Hidayat. Jadi bisa menjadi ma'isyah ya. Raffi Ahmad juga bisa lebih terkenal karena media sosial ya. Tapi yang lainnya ada yang masuk penjara, ada yang hina, dicaci maki karena media sosial. Kalau tidak percaya, siapa bikin di media sosial ya, nyarekan presiden, nyarekan gubernur, wah langsung aya laguna weh kan, ngalawan gubernur aya laguna. Nah, ke media sosial. Nah ini penting. Tantangan ini, Muhammadiyah apa kamu diam begitu? Nah ini yang saya sampaikan nanti. Tantangan yang kedua adalah merosotnya moral dan etika sosial kemasyarakatan yang semakin serba boleh. Apa? Karena serba boleh, sekarang mohon maaf, fenomena LGBT begitu sangat luar biasa. Presentasenya diam-diam, dan itu sekarang mohon maaf ini sudah masuk kepada anak-anak. Anak SD, anak SMP itu sekarang sudah ada yang kena. Karena mereka kalau sudah kena satu, maka dia ingin punya temannya LGBT. Ya, lesbi, gay, LGBT, lesbi, gay, bisex, and transgender. Kemarin kan ketahuan ada yang transgender, ya, padahal laki-laki pakai kerudung ceramah. Sekarang bagus ceramahnya, ujung-ujungnya ketahuan. Nah, ada itu di media sosial. Aya anu make nutupan gitu, masuk ke ke jamaah ikhwan, akhwat, sholat kan gitu, bareng, kan gitu. Padahal Al-Quran sudah jelas, inna khalaqnakum min zakarin au unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kan gitu. Inna akramakum indallah. Jadi alhamdulillah Pak KDM bisa bagi-bagi karena media sosial. Adi Hidayat karena media sosial. Tinggal dimanfaatkan saja. Sekarang Muhammadiyah juga bisa. Nah, merosotnya moral itu apa kesananya? Setelah LGBT, mohon maaf nih, sekarang ada yang disebut dengan incest. Ini fenomena incest ini sekarang sangat luar biasa. Di media sosial itu ada komunitas penikmat sedara. Berapa sekarang setiap hari itu menambah anggotanya. Apa yang disebut dengan incest itu? Mohon maaf ini anak-anakku sekalian, tapi saya harus sampaikan dalam rangka edukasi ini. Sekarang fenomenanya sudah ada, di mana melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang satu darah, satu turunan. Kasusnya banyak sekarang. Ada mertua dengan minantu, ada adik dengan kakak, ayah dengan anak. Terus sekarang ini bom waktu ini. Satu saat ini akan meledak ini. Ya. Pertanyaannya ini kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Maka bagi Muhammadiyah ini adalah merupakan tantangan. Sekaligus ancaman kalau kita tidak bisa ikut terlibat. Makanya kenapa doktrin Muhammadiyah sejak dulu
ya, dibuat oleh para pemimpin kita di dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah ketika kita bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Doktrin pertama apa? Bahwa hidup harus berdasarkan kepada tauhid. Itu. Yang kedua apa? Bermasyarakat. Warga Muhammadiyah, apalagi pimpinan Muhammadiyah, jangan eksklusif. Harus berbaur. Karena perbedaan itu adalah kenyataan. Perbedaan itu adalah sunatullah. Tapi dengan perbedaan itu adalah kita tarik, istilah saya itu adalah ikut arus untuk membawa arus. Karena ayatnya jelas yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Hujurat. Inna khalaqnakum min zakarin. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sekalian, kata Allah, min zakarin, dari laki-laki wa unsa maupun perempuan, wa syu'uba wa qabaila, dan aku ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa, bahkan sekarang mana dengan berbagai kreativitasnya masing-masing. Ayatnya apa? Litarafu, kamu harus kenal. Kamu harus memahaminya. Sebab kalau dari situ kita sudah tahu, ya semacam analisa kita sekarang. Ada fenomena-fenomena itu, maka kita mikir, mencari jalan keluarnya. Untuk apa? Inna akramakum indallah atqakum. Itu fenomena yang sekarang terjadi, Bapak-bapak. Ya. Ibu-ibu, ya. Hati-hati nih, kita punya anak, dan mohon maaf ini, fenomena umpamanya. Kalau dulu usia 20 tahun teh Kang Diri ya, perempuan can nikah teh asa menjadi aib gitu kan gitu. Sekarang anak-anak perempuan itu usia 35 teh masih asik gitu. Engkewe pak kan gitu. Kan lama-kelamaan susah cari pasangan. Mau ngambil yang muda, ada urusan dengan angka umur. Mau yang tua teu daekeun kecuali duda atau anu hoyong nyandung. Sementara urusan yang nyandung masalahnya gede. Kan gitu. Nah itu. Akhirnya tidak. Karena di rumah terus, akhirnya tidak menutup kemungkinan dengan orang-orang yang ada di rumah. Itu kasusnya banyak seperti itu. LGBT, incest yang sekarang terjadi itu. Dan inilah menerpanya kepada anak-anak muda. Yang ketiga, banyak sebetulnya, saya hanya 3 saja ini menyampaikan. Ketahanan keluarga. Nih, ketahanan keluarga kita sekarang semakin rapuh. Makanya dalam putusan Muktamar Muhammadiyah pada saat kemarin di Solo, salah satunya adalah yang menjadi isu yang diangkat oleh Muhammadiyah adalah isu ketahanan keluarga dan ketahanan pangan. Gitu. Nah, mengapa? Ini ketahanan keluarga itu sekarang tidak main-main urusannya. Berangkatnya dari mana? Yaitu adalah berangkat dari KDRT. Saya dapat catatan. Ternyata Kang Deddy, KDRT itu di Bandung itu adalah setiap tahun meningkat. Tahun 2021 ada di 14.264. KDRT itu bisa suami memperlakukan istri, bisa istri melakukan suami. Bisa dalam bentuk kekerasan, bisa dalam bentuk omongan. Tahun 2022, 16.000. Naik tidak? Tahun 2023, 18.000. Tahun 2024, 21.000. Naik tidak? Nah 2025 kemungkinan nanti di akhir bakal naik pisan. Kenapa? Karena banyak penyebabnya. Ya. Pertama adalah penyebab kepribadian, akhlak yang sekarang sudah mulai luntur. Kedua, masalah ekonomi. PHK di mana-mana. Bagi Muhammadiyah ini adalah merupakan lahan sebetulnya. Ketika terjadi seperti ini, maka inilah lahan dakwah kita. Bukan lari dari kenyataan, justru kita hadapi. Maka amal-amal usaha itu adalah harus dimanfaatkan. Dan untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah konsisten
melahirkan dan menghadirkan amal usaha Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar lahan dakwah, tetapi juga adalah lahan kemakmuran untuk membantu pemerintah mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap anak bangsa itu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan sekarang sudah menerima dokter, perawat, jumlah jamleh. You know, is jumlah jamleh? Nah, jumlah jamleh ini, Mas nggak ngerti ya, jamleh itu apa? Maksud jumlah jamleh, jumlah semuanya. Nah, jumlah jami'an, nah gitu, itu adalah 130. Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Kota itu 500. UMB, Universitas Muhammadiyah Bandung, itu sudah di angka 400. UNISA sudah di angka 200. Dosen, tenaga pendidik, tenaga mentendik, semuanya jumlah-jumlah sebegitu. Coba, jika tidak ada amal usaha itu, mereka mau kerja di mana? Jadi pemerintah wajar semua presiden itu mengatakan bahwa kami berterima kasih kepada Muhammadiyah karena Muhammadiyah sudah membantu pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu dari pekerjaan. Kedua, anak-anak sekolah. Ya. UMM sekarang menerima mahasiswa tahun ini 15.000. Universitas Muhammadiyah Malang 15.000. 2.600 mahasiswa non-Indonesia. Dari semua negara sekarang sudah ada yang kuliah di sana. Gitu. Jadi kita sudah betul-betul yang dikatakan oleh Pak Ketum, Profesor Haidar Nasir, Muhammadiyah itu adalah untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Indonesia itu dimajukan. Jadi karena itu bapak-bapak nggak usah khawatir, nggak usah takut ada di Muhammadiyah. Ya, karena kita sudah memajukan. Kenapa kita memajukan Indonesia? Karena kita termasuk salah seorang pendiri negara Republik ini. Gitu. Jadi Muhammadiyah lahir 1912, bukan 2012, 1912, negara kita berdiri 1945. Nah, jadi duluan kita. Jadi kita sudah punya Majelis Pendidikan Dasar Menengah. Nah, Indonesia baru punya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu tahun 2024 kemarin. Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan gitu. Sekarang udah itu. Itu. Ada budaya problemnya. Ada juga adalah pihak ketiga. Ya. Dan yang paling terpenting adalah miskomunikasi. Oleh karena itu Bapak-bapak, pimpinan Muhammadiyah kalau ngaji bareng ajak istrinya, ajak anaknya. Sudah beres ngaji, healing. Sebab ayatnya, Fa'ida qudiyatis sholah, apabila sudah selesai sholat duhur, habis pengajian di PCM Sangkuang, pantasyiru fil ardi. Ajak istri teh, ajak anak teh ke mana? Ke Pangalengan, healing, Kaciwidey, jajan. Dari situlah kita akan dekat ngobrol. Sekarang ini adalah kehilangan. Kenapa terjadi miskomunikasi? Karena jarang ngobrol. Di rumah juga jarang ngobrol karena sudah punya handphone. Bapakna bari makan teh hayo we teu eureun-eureun mukan. Wah, kan gitu. Istrina sambil makan teh menikmati musik, kan gitu. Anaknya juga sambil game. Ah udah, padahal deket-deketan. Maka habis pengajian teh ajak main. Gitu, ya. Ini kan dokter ya. Sekarang habis dari sini pengajian, nggak tahu mau kemana nih. Tapi tahu-tahu nanti di status WA-nya, wah sudah di Ciwidey, di Kopi Gunung, sudah di mana. Itu saya senang kalau gitu. Di mobil kita bisa ngobrol ya bang ya, sama istri. Istri abang itu kan sebagai direktur rumah sakit Muhammadiyah Bandung Selatan. Problemnya banyak kan gitu. Ternyata pasiennya sekarang banyak, loba pasien ngagerung, pasien ngagerung, gitu. Jadi ada pasien mengeluh,
banyak pasien ngeluh juga kan gitu kan, itu namanya manusia. Memang manusia diciptakan halua, memang suka mengeluh gitu. Jadi kalau tidak mengeluh bukan manusia namanya. Tapi panduan inilah Quran yang akan membawa kita supaya tidak terlalu banyak mengeluh. Bolehlah sekali-kali mengeluh. Kenapa? Supaya suaminya tahu. Misalkan, ya, macet ke Ciparai kan gitu. Maksudnya supaya sekali-kali mah tuh ya, jajablah antar kan gitu. Sama suaminya, udah kan senang. Itu keluhan sedikit-sedikit. Atau kalau sudah banyak ngeluh gitu, ya udah. Nanti habis ngaji kita main. Nah, gitu. Abah Jaga kan gitu, enak naik motor duaan, dipoto bagus kan gitu di mana tuh? Di Walini pas dinebelokan gitu, set anu motona hebat dah mayar teh. Trek, juga kieu duaan. Asad Roman Picisan dulu Lydia Kando dengan Rano Karno kan gitu. Gitu. Itu Ibu, Bapak-bapak. Ya. Jadi bisa kita ngobrol di saat makan ketan bakar, pisang goreng, kan di Kopi Gunung kan bisa begitu sambil ngobrolkan tentang anak ini gimana nih, sekarang sudah 25 tahun belum ada jodohnya, cerita-cerita. Ya tuh kita terus kuatkan lagi doanya, kita ngobrol bisa komunikasi dengan siapapun. Nah ini. Nah oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan ini? Saya menyampaikan Quran surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi solusinya kalau kita baca Quran maka kita akan temukan. Yang saya rasakan itu ketika saya apalagi banyak beban gitu, cepet-cepet baca Quran, cepet-cepet baca hadis. Maka disitulah Allah akan menunjukkan. Pasti akurkan dengan keadaan kita, begini, gitu. Nah ini juga sama. Kondisi Muhammadiyah sekarang ini adalah, maka saya ingin menyampaikan, yaitu bagaimana solusinya, buka Quran surat Al-Anfal 45-46. Apa isi? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang Muhammadiyah. Sebab orang-orang Muhammadiyah sudah berimanlah kan gitu. Ya. Jadi ini karena pengajiannya di Muhammadiyah saya artikan, wahai orang-orang Muhammadiyah, idza laqitum fi'atan, apabila kamu dihadapkan dengan tantangan dan ancaman kepadamu, 3 ancaman tadi. Yang pertama adalah fasbutu, teguhkan keyakinan, kuatkan akidahmu, ya, bersihkan tauhidmu. Sebab akidah yang kuat, tauhid yang bersih akan memancarkan cahaya kehidupan, akan memancarkan cahaya kemudahan, akan memancarkan cahaya langkah-langkah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid dalam Muhammadiyah itu bukan menghafal Pak Rahmat asma Allah, sifat Allah, tapi asma dan sifat Allah itu adalah menghujam dalam diri kita sehingga masuk dalam diri kita, maka menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk bergerak dalam setiap tarikan nafas kita. Coba kita lihat pernyataan-pernyataan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan beriman itu adalah bukan yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beriman itu adalah bukan yang tanda tangan dalam surat pernyataan. Kan pamit jantan ASN atau jadi tentara kan ada di situ. Syaratnya 1, beriman kepada Allah dan bukan hari akhir. Beriman kepada beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tanda tangan. Bukan itu. Yang dinyatakan oleh Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim zaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim zaifahu. Itu keimanan itu adalah ternyata bukan ada dalam ucapan, tetapi nyata di dalam perbuatan. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwa dakwah yang paling efektif itu
bukan hanya ucapan, tetapi yang lebih afdol adalah dengan perbuatan. Maka di zaman Ahmad Dahlan kita mengenal istilah sedikit bicara banyak bekerja. Bicara nama sedikit tapi kerjanya nampak. Lahirlah panti asuhan, lahirlah sekolah, lahirlah rumah sakit. Dan tadi saya sampaikan, rumah sakit itu bukan hanya sekedar tempat untuk orang mencari kesembuhan dari Allah, tapi di situ adalah ada orang yang melayani. Yang melayani itu tidak semuanya orang Muhammadiyah, 70% ya. Bahkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan, karena saya termasuk yang menyeleksinya, hanya 2% orang Muhammadiyahnya. Ada orang Muhammadiyah diajakan nggak mau. Ah Pak Haji, abis terus gaduh iya, ah Pak Haji iya, kan gitu. Kayak guys desian ku batur, terus membawa ideologi nu lain, nyanyi kan gitu. Kumaha eta pakaian anak begitu, itu kumaha make aya Sayyidina ala Muhammad gitu, ya kan gitu. Katanya nyaranyilah kan itu. Pada saat kita diajak untuk menjadi aktor di situ enggak. Jadi rumah sakit perguruan tinggi itu adalah akan sangat ditentukan dana aktornya, termasuk sama. Kita di tempat manapun, Abah Enje sebagai DMI maka mewarnai DMI aktornya. Kan DMI nama ada visi misinya, tetapi dalam prakteknya akan ditentukan sama pribadi-pribadinya dan orang-orangnya. Gitu. Oleh karena itu, yang pertama adalah yaitu tadi, teguhkan keyakinan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil. Tidak sempurna iman seseorang itu kecuali kalau dia sudah baik dengan tetangganya. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak baik dengan tetangga, ayukrim jarhu daifahu, tamunya payaku heron aulia bias. Itu Bapak. Nah ini itu yang pertama. Jadi bapak-bapak sekarang khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah dan anak-anak sekalian, perkuat akidah ini. Apalagi kita menghadapi tantangan seperti ini. Kalau kita akidahnya kuat, maka kita akan tetap tegar di tengah badai, guncangan-guncangan badai yang besar. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, kalau sudah punya akidah kokoh dan kuat itu, mau dibantai apapun hanya kalimatnya tidak terungkap seperti siapa? Tidak seperti Bilal, tapi kata-katanya mengatakan Allahu Ahad, temak Gustino Allah, temak Allahu Ahad, temak Allahu Ahad, takbir Allahu Akbar. Kan gitu. Cuman di Indonesia mah tidak akan seperti Palestina, sekali lagi. Sebab di Indonesia itu tahu di sini adalah bukan negara agama, tetapi menumbuh kembangkan nilai-nilai agama. Nah, karena menumbuhkan nilai-nilai agama akan sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau presidennya paham terhadap agama bakal muncul. Kalau bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, itu akan seperti itu. Oleh karena itu, bagi Muhammadiyah jangan alergi politik, masuk sebagiannya di situ, tetapi yang sudah teruji. Gitu. Jangan terbawa arus, tetapi harus ikut arus untuk membawa arus. Kedua, apa? Wadkurullaha katsir. Fasbutu wadkurullaha katsir. Berzikirlah sebanyak-banyaknya berzikir. Apa arti zikir itu? Mengingat Allah. Jadi harus banyak itu mengingat Allah, bukan mengucapkan kalimah-kalimah Allah. Urang mas disebutkan zikir teh naon? Dihitung. Ustaz Dadan makan dihitung. Subhanallah sekian kali, 1000 kali, Allahu Akbarna 1000 kali, bukan. Warga Muhammadiyah zikir itu adalah yakni mengingat Allah, itu menegakkan agama Allah. Bagaimana cara menegakkan agama Allah itu? Supaya anak-anak selamat, tidak terkena tadi penyakit yang disebut dengan LGBT, tidak nanti terkena penyakit incest, nanti tidak terkena kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Gitu. Maka apa? Dibuatkanlah sekolah, buatkanlah pesantren. Disitulah dididik, dibina. Sebab melalui sekolah itu adalah
kita bisa membina secara sistematis. Jadi lembaga pendidikan itu kita bisa membina secara sistematis anak-anak kita, dibentuk karakternya seperti apa yang diinginkan oleh kita. Jadi karena itu warga muslim sebetulnya bukan tidak boleh menyekolahkan ke sekolah Nasrani itu, tetapi apa yang dimaunya, kan gitu. Kalau memasukkan ke Nasrani supaya dapat bekerja, sama Allah akan dikabulkan, hanya dapat bekerja saja tetapi tidak dapat agama. Tetapi kalau kita menyekolahkan ke sekolah muslim misalkan, maka dipastikan dia dapat bekerja dan dia juga dapat itu. Coba lihat asbabul wurud ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ada kalimat innamal a'malu binniyat wa innama likulli man nawa. Fa in kanat hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Kan gitu. Ini penting bagi kita. Itu yang kedua. Jadi zikirnya Muhammadiyah itu adalah mengembangkan, menjadikan sekolah-sekolah kita, amal-amal usaha kita menjadi amal usaha yang bermutu, amal usaha yang unggul, amal usaha yang hebat. Sebab kalau unggul seperti UMM, maka mahasiswa tidak usah dicari-cari. Mereka datang sendiri, bahkan sudah datang dari luar negeri. Kalau unggul seperti UMS, kalau unggul seperti UMY, kalau unggul seperti UMJ, kalau unggul seperti UAD, insya Allah. Dan Jawa Barat pun punya cita-cita dan sekarang berproses. Ada 4 kampus Jawa Barat yang akan kita jadikan 2027 untuk menjadi unggul. Tidak ada proses itu. Mana saja? Universitas Muhammadiyah Bandung untuk wilayah tengah, Jabar Tengah. Jabar Selatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jabar Timur, Universitas Cirebon. Jabar Barat itu adalah Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang lain-lainnya nanti mengikuti. Dan sekarang semua sekolah tinggi itu adalah berproses untuk berubah. Ya. Berubah institusi. Yang tadinya akademi, yang tadinya sekolah tinggi, berproses untuk menjadi universitas. Kenapa kita harus bikin itu? Karena kita, kampus itu adalah netral. Siapa saja yang mau, silahkan. Belum pernah ke UMB yang daftar tanya, ini Persis, oh ini Muhammadiyah, NU, oh ini orang Nasrani. Tidak pernah. Mau masuk sini, dalam KTP-nya, oh alhamdulillah dirangkul semuanya. Sama seperti ke rumah sakit. Ada enggak dokter pada saat masuk ke rumah sakit Muhammadiyah Bandung Selatan dicek dulu, Kristen balik ke daya madaya Muhammadiyah? Enggak. Tidak akan ada seperti itu. Malah kalau ada, disambut dengan baik. Bisa jadi dakwah kita tidak dengan ceramah, tetapi dengan pelayanan prima yang diberikan oleh kita. Nah ini ya, waktunya habis. Jadi ada lagi sisanya. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaja'u atafshalu wa tadhabari hukum. Ketiga, taatlah kepada Allah dan Rasul. Nanti bisa diuraikan kembali. Nggak apa-apa, bersambung aja Ustaz. Ya, nah ini. Tetapi yang jelas bahwa la'allakum tuflihun itu baru 2 saja oleh Allah sudah disebutkan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita sekarang hidup di era media sosial yang seperti ini. Jangan kita melakukan gerakan Muhammadiyah era 70, apalagi era 1912. Sudah berbeda, walaupun ya kontennya sama, hanya beda bajunya. Di zaman Kiai Dahlan begitu, di zaman kakek saya begitu, dari zaman sekarang cucunya begitu, tetapi hanya baju-bajunya yang berbeda. Oleh karena itu, karena baju berbeda, kita harus pandai bagaimana melayani baju-baju itu supaya baik. Karena sekarang adalah media sosial, semua orang tidak bisa menghindar dari situ. Beda dengan zaman dahulu mengaji kayak pakai cempor, kan gitu. Budang bangun tidur langsung hararideng kan gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ayo nama bangunnya jam sabaraha? Jam 7 anak-anak kenapa? Sebab nyoa HP temika jam 2. Nah, jam 2 tidur, subuh kelewat jam 7 raka hararuda kan gitu. Nah, ini tantangan kita semua. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa dinikmati
dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita diamalkan dalam kehidupan seharian. Saninten buah saninten ayana dia parapatan, hapunten abdi hapunten pilih ayah kalupatan. Nasrun minallah wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zamjam Kawan MHP atas nasihat, atas fatwa, atas kajian yang luar biasa disampaikan pada siang hari. Bapak Ibu jamaah pengajian bulanan, berakhir tadi pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Bapak Jamjam Karawan. Sebelum kita akhiri kegiatan pengajian bulanan kita pada siang hari ini, kita akan berdoa dulu sama-sama. Yang pada kesempatan siang hari ini untuk pembacaan doa akan dipandu oleh Ustaz Agus Hermawan dari Korps Mubalik Muhammadiyah. Ustaz Asep Darmawan, Ustaz Asep Darmawan. Maka Ibu Bapak kita khusyuk untuk berdoa, mudah-mudahan nanti doa yang disampaikan senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasadan. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min du'ain la yustajabu. Rabbana dalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu jemaah pengajian bulanan Muhammadiyah Kabupaten Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kami selaku pemandu acara sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran Bapak Ibu warga Muhammadiyah dan khususnya kepada Bapak Ustaz Al-Mukarram Pak Jamil Karawan atas apa yang sudah tadi disampaikan. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi kita semua dan insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali pada pengajian bulanan pada bulan depan di PCM Pasir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Bapak Ibu, bisa kembali hadir dalam pengajian. Demikian, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan atas apa yang kami sampaikan pada dalam kami memandu acara pada pengajian hari ini. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.